Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang segitiga daya atau macam-macam daya dalam sistem kelistrikan arus bolak-balik. Dalam sistem kelistrikan arus bolak-balik atau arus AC itu terdapat 3 macam jenis beban. Yang pertama adalah beban resistif. Karakteristik beban resistif adalah dia arus dan tegangannya sefasa. Saat arusnya naik, tegangannya juga naik sama bareng. Arus mencapai puncak, tegangan juga mencapai puncak. Arusnya turun, tegangannya juga turun. Jadi tidak ada beda fasa di sini, tidak ada sudut beda fasa di sini. Yang kedua adalah beban yang bersifat induktif. Beban induktif itu contohnya kumparan-kumparan motor-motor listrik. Pada beban induktif, karakteristiknya arusnya tertinggal dari tegangannya. Jadi arus tegangannya mencapai puncak dulu, arusnya baru mencapai puncak. Jadi di sini timbul beda fasa nih, ada sudut beda fasa. Sudut inilah yang biasa disebut sudut pi nih. Di sinilah nanti yang akan kita bahas ini. Yang ketiga adalah beban kapasitif. Beban kapasitif adalah karakteristiknya dia arusnya mendahului tegangan. Kalau ini kan tegangannya mendahului arus nih, kalau yang kapasitif arusnya mendahului tegangan. Jadi arusnya sudah sampai puncak, tegangannya baru sampai puncak nih. Yang merah tegangan, yang biru ini arusnya turun, ini baru turun. Nah, ini di samping sini ada gambar segitiga daya nih. Untuk yang sisi miring ini adalah daya semu yang satuannya VA, disimbolkan dengan S, rumusnya V kali I arus kali tegangan. Yang bawah ini daya nyata, satuannya watt, rumusnya P sama dengan V kali I kali cos pi. Nah, ini sudut pi nya di sini nih. Sudut pi itu di sini terjadi perbedaan fasa antara arus dan tegangan pada beban induktif. Ini asal mulanya nih dari sini nih. Sedangkan ini yang sisi sini adalah daya reaktifnya ini. Daya reaktif satuannya var, rumusnya V kali I kali sin pi ini. Kita akan mencoba memahami segitiga daya dengan cara yang berbeda ya dari yang biasanya sudah teman-teman pernah lihat mungkin. Di sini akan saya analogikan dengan menggunakan air, karena listrik biasanya sering dianalogikan dengan aliran air biar mudah dan berbeda dengan yang sebelumnya tentang analogi kafar, daya reaktif. Biasanya menggunakan air soda atau air bir. Kita akan coba menggunakan analogi yang berbeda, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi air di dalam toren ini diibaratkan adalah sumber listrik PLN yang menyuplai daya semu. Daya semu ini dari sini nih, pembangkitnya dari sini. Sedangkan si ember ini adalah beban yang menyerap daya. Ini beban-bebannya. Ini yang menyerap daya ini. Air yang masuk ke ember ini adalah daya nyatanya ini. Sedangkan air yang tumpah adalah daya reaktifnya nih. Daya reaktif ini air yang tumpah. Sedangkan selang air yang menghubungkan keran dan ember adalah kapasitornya nih. Jadi si PLN atau sumber pembangkitnya nih dari sini
mengirim daya berupa kVA, misalnya 100 liter. Idealnya 100 liter dia akan diserap oleh ember-ember ini sampai penuh nih, karena kapasitas ember ini 20 liter. Idealnya ini semuanya terserap ke sini, terisi 20 liter, 20 liter, 20 liter. Tapi karena di sini ada pergeseran fasa nih antara si ember dan si bibir kerannya ini, jadi terdapat air yang tumpah. Lah, air yang tumpah-tumpah inilah yang disebut daya reaktif. Bagaimana caranya menghilangkan daya reaktif? Yaitu dengan memasangkan selang ke dalam keran dan masukkan ke dalam ember. Lah, jadi untuk menghilangkan daya reaktif perlu ditambah selang. Selang inilah yang diibaratkan sebagai kapasitor bank ini, untuk mengarahkan ke dalam ember. Jadi si airnya lebih efektif, tidak ada air yang terbuang. Jadi idealnya kan 100 liter ini si PLN memproduksi 100 liter air. Idealnya bisa dijual semua nih ke pelanggan-pelanggan ini 20. Kalau ada salah satu beban yang bersifat induktif, ada pergeseran fasa ini, analoginya ini tidak dipasang selang, maka akan ada air yang tumpah-tumpah. Jadinya si air yang 100 liter milik PLN ini tidak bisa terserap semua oleh ember-ember ini. Air yang tumpah tidak bisa terjual semua. Nah, makanya si ember yang ini, yang ember tidak menggunakan selang, ini harus menanggung biaya kerugian kafar ini, yang harusnya bisa dijual semua si 100 liter ini, karena dia tidak menggunakan kapasitor dan ada perbedaan sudut. Anggap aja ada perbedaan sudut tadi itu, ada air yang tumpah-tumpah. Nah, ini menjadi beban si ember ini, makanya ada denda kafar. Mudah-mudahan analogi ini bisa dimengerti. Untuk video berikutnya nanti kita akan praktek dengan langsung perhitungan menggunakan template sebuah motor. Mudah-mudahan bisa dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.